Robert, seorang pria hitam bertubuh besar, berhasil membuat mafia Rusia tak berdaya. Dengan latar belakang yang mengerikan, Robert dengan mudahnya menghabisi satu persatu dari mereka. Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Film The Equalizer ini akan membuat adrenalin Anda bergejolak. Seperti apa kisah lengkapnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Robert. Seorang pria bertubuh tinggi besar yang hidup sendirian di apartemennya tanpa anak dan istri. Si Robert ini bekerja sebagai karyawan di sebuah toko peralatan tukang dan bangunan yang berada di Amerika. Kehidupan Robert pun tampak normal seperti pria lain pada umumnya. Di sebuah kafe, Robert bertemu dengan salah seorang rekannya yang bernama Ralphie yang berniat untuk tes menjadi security. Ia kemudian menyarankan kepada temannya itu untuk lebih memperhatikan makanannya agar program diet yang ia jalankan berhasil. Di rumah, Robert adalah orang yang rapi, teliti, dan tepat waktu. Terlihat dari cara dia melakukan sesuatu dengan menghitung semuanya dengan akurat, menggunakan stopwatch pada jam tangannya. Ia juga memiliki aktivitas rutin untuk menghabiskan kesendiriannya dengan mengunjungi kafe di dekat apartemennya setiap malam. Satu hal unik lainnya adalah dia selalu membawa teh celup dari rumah dan begitu teratur merapikan tata letak sendok serta garpu di atas meja kafe sebelum membaca buku bacaan yang menjadi hobi barunya. Di kafe itu ia pun selalu bertemu Terry, seorang gadis muda yang juga pelanggan kafe tersebut setiap malam. Dan hari-hari berikutnya pun dilalui Robert dengan rutinitas seperti biasa. Hingga pada suatu malam di kafe yang sama, Terry tiba-tiba datang dengan muka cemas dan terlihat ketakutan. Sesaat kemudian datanglah mobil mewah terparkir di depan kafe sambil terus menyalakan klakson mobilnya. Sementara itu, tiba-tiba ponsel Terry berdering. Kemudian dia memutuskan keluar dari kafe tersebut. Robert yang melihat hal itu pun baru mengetahui jika Terry adalah seorang pekerja seks komersial. Esok harinya Robert yang memiliki jiwa ringan tangan itu kembali membantu Ralphie yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai satpam. Lalu malam harinya Robert seperti biasa minum teh di kafe dan Terry pun sudah ada di sana. Tiba-tiba Terry mendekati meja Robert dan mencoba untuk bicara agar makin akrab. Robert pun menanyakan kepada Terry tentang pipinya yang lebam akibat pukulan. Yang tentu saja hal itu dialihkan oleh Terry dengan curhat bahwa Terry sebenarnya ingin menjadi seorang penyanyi. Bahkan Terry memberikan CD rekaman suaranya untuk dinilai oleh Robert. Dan Robert pun memberikan semangat kepada Terry bahwa di dunia ini kita semua bisa dan mampu untuk menjadi apapun sesuai yang kita inginkan. Merasa makin akrab, mereka pun pulang bersama dengan berjalan kaki. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan mereka. Dan muncullah seorang pria yang ternyata itu adalah Slevy, seorang pria Rusia sekaligus bos dari Terry. Di depan Robert, Terry ditampar dan dicekik oleh Slevy karena dianggap mengecewakan pelanggannya semalam. Setelah memaksa Terry untuk masuk ke dalam mobil, Slevy justru memberikan kartu namanya dan berkata barangkali saja Robert membutuhkan seorang teman wanita suatu saat. Besok malamnya Terry tidak terlihat di kafe dan pelayan kafe itu pun bilang jika Terry kabarnya kini berada di ICU sebuah rumah sakit. Robert dengan jiwa suka menolongnya itu pun bergegas ke rumah sakit tersebut. Di sana Robert melihat Terry babak belur di ICU bersama seorang temannya. Dan pada saat Robert sedang duduk di ruang tunggu, teman wanita Terry tersebut mendekatinya untuk mengambil kopi. Dan Robert akhirnya menanyakan tentang kejadian apa yang menimpa Terry. Mendengar hal itu pun Robert justru bimbang antara ingin membantu Terry, tetapi di lain sisi Robert ini sudah begitu nyaman dengan kehidupan barunya yang tentram seperti orang kebanyakan. Di tempat lain, tampak Slevy sedang masuk ke markasnya yang berada di sebuah restoran mewah ala Rusia dan sudah ada beberapa anak buahnya yang menunggunya untuk menyetor sejumlah uang.
Tak lama kemudian masuklah seseorang ke ruangan mereka dan orang itu adalah Robert. Tanpa diduga, Robert langsung menyetorkan uang sejumlah $9.800 dengan maksud menebus Terry agar dapat keluar dari cengkraman Slavy dan jaringan prostitusinya. Disodori uang, Slavy bukannya senang, justru merasa tersinggung dan mengatakan kepada Robert untuk mengambil kembali uangnya dan segera pergi dari sana. Bukannya keluar dari sana, si Robert justru dengan membabi buta membunuh setiap orang yang berada di sana termasuk si Slavy. Floor over $9,800. Keesokan harinya Robert kembali bekerja seperti biasa dan ia pun sempat melihat siaran TV tentang pembunuhan di restoran Rusia semalam. Di lain tempat terlihat seorang pria turun dari jet pribadinya. Pria tersebut bernama Teddy. Teddy adalah orang kepercayaan Mr. Pushkin yang didatangkan khusus dari Rusia untuk mencari siapa pembunuh Slavy. Di sini diketahui jika Slavy adalah anak buah Mr. Pushkin untuk mengurusi bisnis haramnya di Amerika. Dan kematian Slavy ini membuat bisnis Mr. Pushkin terganggu. Teddy yang ternyata adalah seorang mantan pasukan elit Rusia itu pun mengetahui jika pembunuh Slavy bukanlah orang sembarangan. Ini terlihat dari TKP pembunuhan. Sementara itu di tempat lain Robert kaget mengetahui bahwa Ralphie sudah berhenti bekerja sejak hari ini. Robert pun mendatangi tempat Ralphie dan di sana ia melihat Ralphie sedang membantu ibunya membereskan tempat makan milik ibunya yang dibakar oleh polisi korup akibat ibunya menolak untuk memberikan uang jatah preman. Mendengar hal itu, Robert pun bersiap memberikan pelajaran kepada polisi korup itu. Those people you took the money from, maybe you should give it back. Besoknya, ibunya Ralphie sangat bersyukur karena polisi korup tersebut mengembalikan semua uang yang pernah diambilnya. Dan Ralphie pun kini kembali bekerja seperti biasanya. Di tempat lain, Teddy sedang menginterogasi seseorang yang ada hubungannya dengan Slavy dan bisnis Mr. Pushkin. Teddy ini adalah tipikal orang yang sangat fokus, ambisius, merasa tak terkalahkan dan mudah sekali melakukan kekerasan. Sehingga hal itu membuat orang yang diinterogasinya babak belur. Akhirnya Teddy menemukan sedikit petunjuk melalui teman Terry yang pernah menjenguknya di rumah sakit. Dan di sana diketahui bahwa ada seorang pria hitam tinggi besar yang juga menjenguk Terry. Si Teddy yang kejam dan tak berperi kemanusiaan ini justru membunuh wanita tersebut setelah mendapatkan informasi yang ia inginkan. Lalu Teddy mengecek CCTV di sekitaran TKP dan mencurigai Robert sebagai pelaku pembunuhan karena sesuai dengan ciri-ciri yang ia dapatkan sebelumnya. Malam harinya pintu apartemen Robert diketuk dan ternyata itu adalah Teddy. Berpura-pura sebagai polisi, Teddy pun menginterogasi Robert dan karena pengalamannya, Robert pun menjawab pertanyaan Teddy dengan santai sehingga Teddy merasa alasan untuk menuduh Robert kurang kuat. Namun karena Robert sudah paham bahwa Teddy bukan polisi melainkan orang yang ada hubungannya dengan Slavy yang dibunuhnya, maka Robert segera membeli beberapa obat dan tiket pesawat untuk memanipulasi alibi agar terlihat seperti ia telah pergi ke luar negeri. Sebaliknya, Teddy yang mantan pasukan elit pun paham betul jika Robert bukanlah orang sembarangan. Maka ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Robert hidup-hidup agar dapat diketahui Robert bekerja untuk siapa. Malam harinya saat Robert di kafe langganannya, datanglah seorang petugas PLN memesan makanan. Dengan terang-terangan ia langsung mengatakan kepada orang tersebut jika petugas PLN telapak tangannya tidak mungkin halus seperti dirinya. Merasa ketahuan, pria tersebut pun segera menodongkan pistol kepadanya. Namun
Keesokan harinya, Teddy dan anak buahnya pun memeriksa apartemen Robert. Dan mereka tidak menemukan apapun kecuali botol obat dan sobekan tiket nonton bola di luar negeri. Teddy yang memiliki insting pun paham betul bahwa itu cuma manipulasi Robert untuk mengelabuhinya. Dan uniknya, justru Robert lah yang sedang mengawasi mereka melalui kamera yang disembunyikan di rumahnya. Melihat masalah ini semakin besar, Robert memutuskan untuk mendatangi teman lamanya di suatu tempat. Dan di sini baru diketahui bahwa Robert adalah mantan agen terbaik FBI yang sudah pensiun dan kembali ke kehidupan normal dengan memalsukan nama, rekening, dan juga data pribadi lainnya. Di sana Robert meminta bantuan temannya untuk mencari data tentang Mr. Pushkin dan antek-anteknya. Setelah semua data didapatkannya, Robert pun harus menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Pertama, ia mendatangi salah satu anak buah Teddy yang ternyata adalah seorang polisi yang korup. Setelah disekap di dalam mobil dengan asap knalpot yang dimasukkan ke dalam kabin mobil melalui selang, polisi korup itu pun bersedia mengantar Robert ke salah satu rumah bisnis haram Mr. Pushkin di Amerika. Dan saat ditodong oleh ketua geng mafia tersebut, dengan mudahnya Robert membalikan keadaan dan justru meringkus mereka dan melaporkannya kepada polisi setempat. Yeah. Scene kemudian berpindah di suatu restoran. Terlihat Teddy sedang meminta bantuan ke ketua gangster yang terlihat menyeramkan untuk menghabisi Robert. Ketika orang tersebut pamit ke toilet, ternyata yang kembali hanyalah kacamata hitamnya yang sudah berlumuran darah. Dan yang mengantarkan kacamata ketua gangster itu adalah Robert. Anjir. Di sana Robert secara langsung berkata agar Teddy menyudahi apa yang ia lakukan selama ini jika tidak ingin nasibnya sama seperti ketua gangster tersebut. Dan Robert ternyata tidak main-main dengan ancamannya. Terlihat dari satu pabrik bisnis penampungan minyak mentah milik Mr. Pushkin di Amerika yang ia bakar habis. Hal ini pun tentu membuat Mr. Pushkin marah besar dan meminta Teddy untuk segera menyelesaikannya. Merasa dikalahkan Robert berkali-kali, Teddy akhirnya menyandarkan kerja Robert, termasuk Ralphie si security. Robert pun terpaksa mendatangi tempat kerjanya di mana teman-temannya itu disandra. Dengan skill membunuhnya yang di atas rata-rata, ia dengan mudahnya membantai satu persatu anak buah Teddy dan Teddy sendiri. Tiga hari kemudian, tepatnya di Moskow, Rusia, tampak sebuah istana yang sangat mewah dan dijaga ketat oleh belasan penjaga bersenjata lengkap. Ternyata, Robert mendatangi langsung Mr. Pushkin untuk menyudahi semua ini dan dengan gampang Mr. Pushkin mati di tangan Robert. Scene akhir kemudian memperlihatkan Terry yang menemui Robert di pinggir jalan. Si Terry ini berkata jika ia sudah berhenti menjadi pekerja seks komersial dan kini ia bekerja sebagai penyanyi kafe sesuai dengan hobinya. Dan film pun berakhir. Oke, jadi gimana menurut kalian untuk alur cerita film kali ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.